Hai, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, masih dari rangkaian Samsung Unpacked, dan di depan saya sekarang ini sudah ada the new Galaxy S24 Ultra. Ya, ini dia handphone baru ya Samsung. Saya bakal unboxing, kita tunjukin bagaimana ya isi kotaknya, dan nanti ada setup-setupnya mungkin untuk pencerahan bagi yang mungkin sedang berpikir untuk pre-order. Dan by the way, ini bukan unit resmi Indonesia ya, jadi ini adalah unit yang dipinjamkan selama Unpacked sekarang. Ini adalah made in Korea, warna titanium grey ya. Jadi bukan unit resmi Indonesia, karena saya juga lagi ada di San Jose ya, bukan di Jakarta. Jadi ini untuk unit sampel aja, jadi kita akan lihat kayak gimana. Dan langsung aja saya akan buka dan oke. Ini dia si handphonenya, si Galaxy S24 Ultra. By the way, ini mungkin pencahayaannya agak kuning ya, karena lampu di kamar hotelnya seperti ini agak susah ngekalinnya. Jadi untuk dari warna mungkin bisa nge-refer atau ngelihat di video saya yang sebelumnya, itu lebih akurat sedikit warnanya dibandingkan yang ini. Ini lebih kekuningan karena lampu di sini kuning. Di sini juga udah saya kasih warna putih tapi tetap begini ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah untuk tampilan belakangnya si S24 Ultra. Saya taruh dulu sebentar. Di sini pasti kosong seperti biasa, tidak ada apa-apa. Dan sudah pasti di sini nanti kita bisa menemukan ada kabel USB-C ya, harusnya. Oke ya, bener. Sini ada user manual seperti biasa, ada SIM card ejector, dan ada ini nih, USB-C-nya. Oke, jadi seperti biasa isinya cukup standar handphone Samsung. Langsung saja kita kletek plastik depannya. Mantap sekali. Dan sekarang kita nyalakan. Saya akan setup sebentar, habis itu kita lihat bagaimana untuk UI dan pengaturan-pengaturan yang diperlukan dari handphone baru ya Samsung ini. So, kita balik lagi. Ini dia Galaxy S24 Ultra yang sudah saya setup ya. Ini warnanya titanium grey, cuman sekali lagi saya bilangin ini mungkin tidak terlihat seperti grey karena pencahayaan di kamar yang ya gitulah, lampunya terlalu warm menurut saya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ya udahlah ya. Sekarang kita lihat untuk home screen atau lock screen-nya seperti ini. By the way, untuk always on display-nya seperti ini ya. Mungkin ada beberapa yang familiar dengan treatment-nya seperti ini, tapi ya udahlah ya. Kita lihat aja. Sekarang kita masuk ke home screen-nya seperti ini. Ya, bisa langsung lihat ini One UI 6 dengan UI yang mungkin sudah familiar. Terus buat yang nanya S Pen, ya dia S Pen ada di bawah sini. Ya, bisa lihat. Tuh, ini pertama kali saya keluarin S Pen-nya. Jadi masih ada animasinya seperti itu. Kita skip dulu dan ya, dan oke, kita masukin lagi. Nah, mungkin sedikit refresh buat yang mungkin belum tahu perbedaannya Galaxy S24 Ultra dengan ini Galaxy S23 Ultra. Ya, jadi memang yang Galaxy S24 Ultra itu sedikit lebih boxy handphone ya, lebih mengotak, khususnya untuk bagian di samping layarnya ini ya. Jadi sisi-sisi layarnya itu lebih flat ya, lebih flat dibandingkan ini. Ini kan masih ada lengkungan-lengkungan sedikit nih di samping ya. Nah yang ini tuh nggak ada, ini udah hampir flat lah bisa dibilang. Ada sedikit doang lengkungannya tapi nggak terlalu belok. Jadi mestinya kalau ada yang punya concern soal anti gores segala macam, ini akan lebih baik di S24 Ultra. Habis itu yang paling gampang untuk bedain sebenarnya dari mikrofon di atas ya. S24 Ultra itu ada 2, S23 ada 1, terus yang di bagian bawah ya speakernya beda ya. Speakernya kalau yang baru dia cuma garis doang, bukan grill seperti yang S23. Habis itu di sini saya juga udah tadi install beberapa aplikasi. Buat yang mungkin penasaran Antutunya, dia ada di angka segini saya dapat 1,8. Jadi mungkin bukan yang paling kenceng ya dari Snapdragon 8 Gen 3 kita lihat ya, belum sampai 2 juta, dia masih 1,8. Cuma untuk performance-nya mestinya tidak bisa di judge dari situ doang ya, nanti bisa kita lihat juga. Habis itu apalagi ya, kita sedikit masuk ke menu setting mungkin. Oke, jadi di menu setting ini ada beberapa yang menurut saya perlu diketahui, misalnya buat nanti yang baru beli. Seperti di bagian display ya, di bagian layarnya ini ada opsi baru yaitu adaptive ya, adaptive color tone. Ini sebenarnya mirip true tone. Jadi kalau dinyalain ya dia akan ngikutin tone warna di sekitarnya. Saya sih prefer biasanya untuk dimatikan saja, cuma kalau mau nyalain nggak apa-apa.
Habis itu untuk screen resolutionnya ya, jadi dia default itu ada di Full HD Plus ya. Jadi kalau saya biasa selalu diganti ke QHD Plus. Ada diganti, terus udah saya screen timeout, ada navigation bar. Ini touch sensitivity, kalau nanti udah pakai screen protector bagusnya dinyalain. Ya, sisanya sih udah. Untuk yang bagian display, terus untuk wallpaper style ya juga mirip-mirip aja, cuma ada ini dim wallpaper when dark mode. Ya sebenarnya juga udah cukup common ya. Terus ini untuk always on display sedikit berbeda menunya. Jadi kita bisa lihat nih ada tulisan yang show lock screen wallpaper. Ya jadi kalau misalnya opsi ini nyala, jadi pas dimatiin wallpapernya masih ada gitu ya. Seperti ini. Sedangkan kalau opsinya kita matiin, ya udah dia always on display-nya cuman layar hitam seperti sekarang. Kemudian sekarang kita masuk ngebahas fitur AI yang ada di HP ini. Memang AI sangat ditekankan sekali sama Samsung, dan salah satu yang tadi paling sering diomongin adalah yang circle to search ya. Ini fiturnya kan ada campur tangan Google sebenarnya. Jadi kalau saya bisa bilang ini adalah fitur Google Lens yang diintegrasikan ke UI-nya Samsung. Untuk aktifin, kita cukup tekan dan tahan tombol home. Nanti dia layarnya akan seperti ini. Dan kalau udah seperti ini, kita bisa memilih apapun yang di layar untuk dicari tahu. Contoh, misalnya ini saya di home screen. Saya geser deh misalnya ke sini Google Fit ya. Google Fit di sini ada gambar-gambar gitu kan. Nah, misalnya ada Assassin's Creed ya. Ini ada Assassin's Creed. Saya coba select. Saya pengen tahu nih siapa nih yang di depan nih namanya. Nah, itu langsung kelihatan tuh pencariannya. Ya sebenarnya ya mirip kayak Google Lens, cuman bedanya adalah kita nggak perlu screenshot dulu atau buka apa, tinggal kayak gitu langsung bisa dicari. Nah ini juga berfungsi misalnya kayak di bagian gallery, ya ini cukup unik juga. Jadi di sini saya tadi oper beberapa foto dari Galaxy S23 Ultra saya. Jadi misalnya di sini saya lihat, wah ada mobil nih, mobil apa nih, gitu kan. Jadi saya tinggal tekan di sini, saya bisa dibuletin, bisa di scribble begini, nah itu di select. Oh ini Honda, ternyata Honda N-Box ya, bisa kita lihat gitu. Atau yang cukup unik juga tadi saya cobain, dia ternyata bisa ngedetek tempat juga. Jadi contoh di sini, nah ini kan saya lagi berdiri di salah satu perlintasan kereta yang ya cukup dicari kalau misalnya di Jepang dan suka anime Slam Dunk gitu kan. Nah misalnya ada orang nggak tahu ini di mana ya, saya tinggal ya udah saya tap hold, saya siniin. Nah ketahuan, oh muncul foto-foto yang mirip gitu dengan foto yang saya punya. Jadi angle-nya di mana gitu. Oh ternyata ini ada di sini nih Kamakura Kokomae gitu kan. Habis itu misalnya saya mau coba juga tadi di mana ya? Ini deh. Nah ini kan ada si Mbah nih yang di Yokohama. Mungkin ada yang nggak tahu ini di mana gitu kan. Nih, kita pencet, kita tuh dan kita lihat, nah langsung keluar bahkan lokasinya ya, Gundam Factory Yokohama ya. Jadi benar-benar kayak Google Search aja tapi dipermudah. Itu jadi itu bisa nyari tempat, bisa nyari tadi ini jenis mobil. Kalau di video sebelumnya saya nunjukin bisa juga nyari barang, kayak misalnya di sini saya coba, nah ini jaket saya aja deh ya, misalnya kita cari. Nah, keluar tuh. Oh, jaketnya ini gitu kan. Bisa lihat di sini kisaran harganya segala macam. Menarik lah sebenarnya fitur ini menurut saya, jadi bisa banget dimanfaatkan untuk banyak hal ya, untuk pencarian. Ya misalnya ada yang mungkin kepo-kepo lihat foto orang, atau mungkin pengen tahu outfit yang ada di drama gitu kan. Semua bisa dimaksimalkan dengan fitur search yang satu ini. Nah, selain yang fitur tadi, ada juga kan yang fitur yang generative fill ya. Misal di sini mobilnya ya, saya bisa edit nih, pencet edit. Dan di sini kan ada tombol AI-nya nih. Jadi kita pencet. Misalnya saya mau piringin gitu. bikin fotonya jadi kayak nanjak. Ya, jadi saya bisa generate. Nanti ini kan kosong nih yang sini nih. Nanti dia bakal diisi sama AI. Cuman untuk yang bagian ini AI-nya memang tidak on device, dia butuh koneksi internet karena mengambil data dari cloud. Jadi kita harus ada koneksi dan harus menunggu sebentar seperti sekarang. Jadi mungkin saya speed up aja dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini originalnya. Ini yang sudah dibelokin ya. Jadi bisa lihat bahwa
pixel yang kosong itu diisi oleh AI-nya. Gitu. Habis itu apalagi ya, sekarang kita coba masuk ke bagian kamera. Ini juga banyak diomongin ya kan, lensanya memang ada perubahan di bagian belakang. Adanya adalah 10 kali optical zoom, sekarang diganti menjadi 5x optical zoom namun dengan resolusi yang lebih besar ya. Apakah hasil akan lebih baik atau tidak nanti bakal saya tes lagi. Untuk sekarang kita lihat lagi di modenya seperti sekarang. Sebenarnya masih cukup familiar seperti kameranya Galaxy S23 ya, masih sama seperti ini mode-modenya ya, option-optionnya juga masih sama ya, seperti yang ada sekarang. Cuma mungkin buat yang baru beli nanti sangat saya sarankan untuk langsung masuk ke menu setting kamera, terus kita pilih ya advance picture option, dan ya di sini ada high efficiency picture-nya dimatikan saja, jangan dinyalain karena biasanya ada yang bingung nanti, apalagi yang pakai laptop kayak Windows gitu, nanti pas pindahin foto nggak kebaca seringan ya. Jadi buat yang mungkin tidak terlalu sering pakai high efficiency format, ya mendingan dimatiin aja. Habis itu hal yang sama juga di bagian video, nih ada advanced video option. Ya ini saya sarankan buat mayoritas orang pakai yang H264 aja, ya nggak usah pakai high efficiency. Meskipun kalau emang bisa menggunakan yang high efficiency, kita bisa menggunakan option untuk high bitrate videos. Jadi bitrate videonya bisa lebih tinggi, yang mana biasanya itu berbanding lurus dengan kualitas video yang lebih baik. Ya, tapi kalau misalnya pengen pakai most compatible pun meskinya nggak apa-apa juga. Ya, jadi mau pakai yang mana, saya sih sebenarnya lebih prefer untuk pakai yang most compatible. Cuma untuk sekarang masa pengetesan, saya akan pakai yang efisiensi dengan high bitrate video. Nanti kita tes pas reviewnya perbedaannya seperti apa. Next, untuk auto FPS juga ada. Ini biasanya saya matiin untuk auto FPS, jadi supaya dia konstan-konstan aja. Habis itu jangan lupa juga untuk menginstal ini kamera assistant. Ini bisa didapatkan di Galaxy Store. Nah ini ada option yang bisa dimanfaatkan seperti ini, adalah crop zoom shortcut ya. Ini yang sempat saya omongin juga di video sebelumnya. Nah, jadi dia crop zoom shortcutnya ada 2 sama 10. Jadi misalnya saya nyalain yang 2 ya. Nah, itu jadi nambah 2 di sini. Cuman nih agak sedikit berbeda dengan unit yang kemarin saya coba. Karena yang saya coba kemarin itu ya, yang di acara NDA ya, sebelum unpack acara itu ada option untuk 100x ya. Jadi di sini crop zoomnya tidak ada option 100x seperti yang saya dapetin kemarin. Gitu. Habis itu picture softening dimatiin, auto lens switching. Ya, habis itu ada high resolution setting. Ya, sini ada satu opsi yaitu upscale digital zoom. Jadi kalau keterangannya ini kalau misalnya resolusi menurun akibat zoom, maka akan ada upscale ya, akan nge-backup untuk naikin resolusi. Ini untuk hasilnya seperti apa juga nanti ya. Belum bisa sekarang, masih dicek lagi. Sedangkan di bawahnya ada beberapa option yang mungkin bisa dicoba, kayak prioritasin fokus dibandingkan kecepatan dan segala macamnya. Untuk sekarang saya coba di default dulu aja. Kita balik lagi dan kurang lebih begitulah untuk kameranya. Ya, jadi gitu dia. Untuk kameranya si Galaxy S24 Ultra. Nah, untuk sekarang kayaknya segitu aja sih yang bisa saya coba-coba dari handphone ini. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan atau ada bagian tertentu ya, mungkin AI-nya nanti bakal saya bikinin video sendiri karena banyak sekali yang bisa dicoba, cuma belum bisa sekarang karena namanya juga baru unboxing. Nanti kita coba setelah pemakaian berapa lama. Tapi kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.